of nature. Nah. Ya, jadi kalau kita memahami semua hukum-hukum alam, ya, itu ada 10 yang harus kalau bisa dipahami. Ya. Untuk apa? Untuk melihat apa toh sebuah ilmu itu apa toh. Itu ternyata mencakup 10 the fundamental ini. Ya. Kamu belajar apapun itu akan ujung-ujungnya 10 ini. Ya. 10 ini. Ada trias eksistensi. Kata trias eksistensi apa toh? Semua yang ada di alam bumi kita itu selalu terkait dengan 3. Kata trias itu 3. Ya. Jadi kalau kita contohkan pada anatomi misalnya, ada kepala, ada badan, ada ekstremitas atau anggota gerak bawah, ya. Tangan maupun kaki. Itu katakan ekstremitas. Ada kepala, ya. Ada kepala, badan, ekstremitas. Atau bisa juga bagian atas, tengah, bawah. Atau baik, cukup, buruk. Serba 3. Baik, cukup, buruk. Banyak hal ya. Trust action itu banyak hal. Ya. Contohnya udah tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang berkaitan dengan nomor 2, equilibrium atau homeostasis. Kata equilibrium atau homeostasis, semua saling berhubungan. Untuk apa? Untuk keseimbangan. Makanya ada equilibrium, keseimbangan. Ada otot fleksi, ada otot ekstensi. Ada gerakan internal rotasi, ada gerakan eksternal rotasi. Ada ABD, ada ADD. Tapi kemana Azuna nih? Ke equilibrium atau keseimbangan. Ya. Pada syarat, pada perdarahan misalnya. Ada arteri, ada vena. Untuk apa? Untuk keseimbangan atau homeostasis. Ya. Kemudian itu akan terkait dengan sibernetik atau dialektika. Kata sibernetik berbeda. Yin dan yang. Ya. Yin dan yang. Atau fleksi dan ekstensi. 2 hal yang berbeda. Bagaimana? Karena interdependensi. Ya. Masing-masing berdiri sendiri, tapi saling terkait. Istilahnya interdependensi. Masing-masing berdiri sendiri. Tapi saling kait-mengkait. Kemudian yang nomor 4 ada feedback mekanisme, umpan balik. Umpan balik. Gravitasi, anti gravitasi. Umpan balik. Feedback mechanism. Kemudian nomor 6 adalah the sun of zero. Semuanya kembali ke titik yang terendah. Ke titik awal. Lagi. Ke titik 0. Semuanya. Sehingga terkait dengan nomor 6, limit of growth. Perkembangan yang lambat. Limit of growth. Berkembang tapi lambat. Saraf lambat. Nggak secepat otot.
tulang. Tapi apa? Selalu ini ke equilibrium, iya. Ke homeostasis, iya. Interdependensi, iya. Berdiri tapi saling kait mengkait, saling berhubungan. Sehingga apa? Muncul nih the stranger, the limited of growth, ya, perkembangan yang lambat. Ya. Tapi akan muncul apa? The stranger of for eksistensi, keberadaannya. Eksis nggak? Ya. Contohnya misalnya, Anda sebagai fisioterapis, kira-kira masa depan kamu tuh masih dibutuhkan nggak? Masih diperlukan nggak? Kalau dibutuhkan, pasti akan eksis. Makin ke sana, makin banyak nggak? Dibutuhkan seberapa banyak nggak? Saya makin banyak. Kenapa? Kalau kita lihat di jumlah penduduk kita sudah sekitar hampir mendekati 300 juta. Fisioterapi di seluruh Indonesia perbandingannya 1 banding, bahkan bisa dikatakan 1 banding 1 juta bisa. Artinya apa? Masih cukup luas untuk mengembangkan fisioterapi. Penggunaan masih cukup luas. Ya. Kemudian yang nomor 9 adalah uncertainty principle, dasar prinsipnya. Makanya ada fleksi, ada ekstensi. Ya. Makanya di fisioterapi apa tadi? Gerak dan fungsi. Itu prinsipnya. Tapi itu bukan untuk kami, tapi gerak dan fungsi. Sehingga yang nomor 10, stress and adaptasi, adanya proses adaptasi. Tidak sama stres juga, tapi ada adaptasi, penyesuaian. Seperti kamu belajar di mata kuliah di mata kuliah anatomi, saya yakin dulu nggak tahu apa itu fleksi, apa itu ekstensi, apa itu ADD, saya yakin nggak tahu. Tapi sekarang sudah mulai mengenal. Kenapa? Sudah familiar, ya, sudah ada adaptasi, sudah familiar. Dulu mendekat fleksi itu nggak tahu, tapi karena sudah familiar, ya adaptasi. Awalnya stres dulu, ini apa, ini gerakan sudah apa, kok begini. Nah, tinggal menerima atau menolak. Ya. Nah, contohnya ini. Ya, ini. Kita bisa di anatomi kita, di tubuh kita. Kita postur ya, postur ini. Kalau Anda perhatikan postur ini yang ini ya, ini Anda beri tegak ini ya. Kita lihat bagaimana kepalanya. Tegak enggak? Bagaimana bahunya? Bagaimana ankle-nya? Bagaimana ekstremitas bawahnya atau ya pada kakinya? Posisi anatomis ya, tegak enggak? Nah, gambarnya bandingkan dengan gambar yang sebelah. Disfungsi. Ini menunjukkan kalau ada semacam kelainan. Makanya disfungsi. Kelainan gerak. Nah, ini bisa Anda menjadi bagian di dalam fisioterapi untuk memperbaiki, mengkoreksi posturnya, sikapnya. Kemudian berikutnya kita lihat pada perkembangan gerak pada bayi. Sampai dia bisa berdiri tegak ini tidak sesederhana yang kita proses nih dalam kandungan dulu. Ya. Udah lahir, udah merangkak standing, mau ke kemudian walking nih berjalan. Tapi nanti ujungnya lagi ada istilah fleksi to fleksi. Di awal fleksi, diakhiri dengan fleksi.
Kalau udah tua pasti bungkuk lagi. Nggak tegak lagi, pasti bungkuk lagi. Kenapa? Fleksi atau anti gravitasi itu akan bekerja. Nih, usaha muda nih tegak nih. Kalau udah bungkuk ini pasti ada masalah. Pasti ada problem. Ya. Kemudian kamu bisa lihat juga apa namanya pada bentuk kaki. Ya, bentuk kaki. Bentuk kakinya ini kan ada yang atau postur dulu. Ini tegak, melengkung, ya ini terus swanek atau kyphosis atau lordosis. Tiga arah kemana? Kyphosis atau lordosis. Nih, kemudian bentuk kaki. Gambar ini flat foot nih. Nih. Atau yang normal nih. Nah, nanti bisa kamu cek bagaimana bentuk kaki kamu. Ya. Normal atau bermasalah. Ke pronasi atau ke supinasi. Ini. Lihat. Kemudian ini bentuk postur nih. Bentuk postur. Ya, ini yang bawah nih. Yang bagaimana? Pada upper trapezius dengan pectoralis. Ini lawannya. Upper trapezius, lawannya pectoralis. Ya, depan, belakang. Ada depan, ada belakang. Nah, ini bagaimana? Tegak atau bungkuk? Nah, juga ini. Nah, ini juga bisa Anda nanti dianalisis pada temuan-temuan pada kasus-kasus skolosis. Nah, punggungnya bengkok. Ini banyak nih. Di negara banyak ini. Dan di lapangan ada semua. Tinggal bagaimana kita mencermati kemudian menganalisis. Ada bentuknya S, ada bentuknya Z, atau bentuknya X ya, bentuknya Z, melengkung ya. Kemudian ini pasca operasi nih, nah, nih pada kasus-kasus fraktur klavikula, nih bisa Anda lihat cermati. Ya. Nah, dan kalau penggunaan sling ya, sling ini nggak boleh lama-lama. Menggunakan sling nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama pasti akan mempunyai apa? Ayunan pada bahunya. Memang enak di awal, tapi lama-lama akan tidak teradaptasi. Nih. Akan aneh jalannya. Akan aneh jalannya pasti. Oleh jadi aneh. Ya. Oke. Nih. Kemudian oke, kita masuk nih. Ya. Nah, berikut adalah dasar-dasar pengembangan dasar-dasar pengetahuan. Apa sih itu dasar pengetahuan itu? Jadi sesungguhnya manusia itu apa? Manusia makhluk yang paling tinggi derajatnya. Di mana kemampuan berpikir nalar. Untuk apa berkenal? Logik. Untuk apa toh? Untuk mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan. Jadi Anda itu diminta untuk bisa mengembangkan sebuah pengembangan pengetahuan. Belum ilmu ya, tapi pengetahuan dulu. Anda sekarang sudah dewasa, sudah kuliah. Kembangkan pengetahuan, ditingkatkan. Kenapa? Seorang manusia human dan natural. Ya, ya. Kapan berpikir logiknya ada. Tapi bukan di sini, mohon maaf, bukan di sini. Ini apa? Naluri aja. Naluri insting aja. Kalau binatang itu insting aja. Kalau enggak, ada nalar dan logik. Bedanya nih manusia dan binatang ini.
mempunyai bahan ya bahasa ya kok dalam berkomunikasi. Terus penanaman kemampuan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik yang tertentu dalam meningkatkan kebenaran. Jadi apa sih dalam kita berpikir? Untuk menemukan sebuah kebenaran. Nah, makanya Anda belajar logika filsafat untuk menemukan sebuah kebenaran yang hakiki. Makanya dulu waktu kamu dikasih tugas apa itu fisioterapy, seperti apa fisioterapy itu, ada fisioterapy itu terkait dengan sport, fisioterapy terkait dengan teknologi IT, ya semua bisa masuk, tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Nih, dasar-dasar pengetahuan itu apa aja? Pasti ada cirinya. Apa? Ada pola berpikirnya. Anak sekarang sudah mengenal sana. Ada pola berpikirnya, logiknya. Anda belajar ini logik nggak? Dan analisis selalu ini. Dasar-dasar pengetahuan harus mengandung dua unsur ini. Kalau nggak ada, nggak masuk. Logik dan analitik. Logik dan analitik. Sehingga apa? Akan selalu berkembang, sebuah ilmu akan dinamis, nggak monoton. Kata penalaran artinya adalah ilmu ilmiah merupakan suatu kegiatan alam analisis yang menggunakan logika ilmiah. Jadi bisa diilmiahkan, harus dibuktikan. Bukan di sini, ya. Bukan karena ini, ya. Intuisi bukan, Anda bukan intuisi. Atau bahkan wahyu. Kalau udah jelas nih, wahyu itu dari mana? Dari yang di atas. Contohnya apa? Dari zaman dulu sampai sekarang tuh, ya contohnya yang paling gampang adalah sholat. Di agama kita, Islam. Sholat subuh. Iya, itu ya. Dari dulu sampai kan ya 2 rakaat. Zaman Nabi Muhammad itu 2 rakaat sudah. Dari dulu sampai kan sama, nggak ada berubah. Subuh itu ya 2 rakaat pasti. Ini dari sana, dari wahyu, dari sunatullah, dari Tuhan langsung, yang penciptanya langsung. Kemudian jadi penalaan deduktif dan induktif. Ya. Kata deduktif rasionalisme, rasional, merasionalkan. Kalau induktif fakta, bukti mana? Contohnya seperti apa? Harus induktif ya. Faktanya seperti apa? Nah, sehingga pengembangan pengetahuan, nah ini sudah mulai ditingkat lagi. Kata pengetahuan apa teman-teman? Kata adalah seni, agama, dan ilmu. Seni, agama, ilmu. Dimana selalu 3? Selalu 3. Di pengetahuan selalu 3 apa? Apa, bagaimana, untuk apa? Ya, kemarin sudah ada pelajaran ini. Ya. Apa, bagaimana, untuk apa? Kita lanjutkan. Kemudian ke seni. Apa seni? Sini ada ilmu yang menarik, yang mencari penjelasan mengenai alam, menjadi kesimpulan yang bersifat umum atau implisit, impersonal, khusus, umum atau khusus. Jadi bisa umum bisa khusus. Di mana dalam mendeskripsikan sebuah gejala-gejala ini, yang mana sebuah makna. Coba masih lagi. Kata ragu-ragu di sini adalah contohnya. Apakah mendung setelah hujan? Belum tentu. Kalau hujan pasti ada mendungnya. Nah, itu yang contohnya itu. Ya. Sehingga produk daya inspirasi
apa? Muncul sebuah daya cipta, kreasi, inovasi, ke sana nanti. Muncul sebuah inovasi juga, kreasi dan dari hasil dari kreasi, dari inspirasi. Di mana Anda berpikir? Sifatnya, artinya kayak tadi, betul-betul kayak Avan itu abstrak, nggak bisa diterjemahkan, nggak mudah diterjemahkan. Tapi kalau udah tahu, wow, dalam sekali. Tidak semuanya bisa, tentu saja. Oke. Kemudian misalkan tentang hakikat ilmu. Apa hakikat ilmu? Adalah pengetahuan, hakikat ada proses usaha manusia untuk tahu. Jadi Anda sekarang sudah mulai diajak untuk tahu apa atau bisa tahu. Kalau kemarin kan apa tuh kan dari di ekspor apa tuh so tahu. Nah, sampai di mana ketahuan Anda? Ya. Tahu biasa, ya, pengetahuan biasa, ilmu, filsafat, atau religi. Ya. Nah, nih, kalau pengetahuan biasa, ini. Ya, jadi baca dari apakah pencetum mata masa itu terapi? Bukan. Nah, cirinya cenderung menjadi biasa-biasa saja. Warisan lama. Padahal bukan, Anda update, terbaru, kabur. Nah, yang paling penting apa? Nah, belum teruji. Makanya Anda masuk di situ, tapi nantinya apa? Anda buat sebuah karya tulis ilmiah. Untuk apa? Untuk diuji. Anaknya nggak sebagai seorang apa namanya ilmuwan fisioterapi, layak nggak nanti di semester 7 kalau nggak salah, 7 atau 8 nanti Anda akan ini ya kebenarannya akan diuji. Benar nggak Anda fisioterapi dalam keilmuannya? Belum ke anu ya, belum ke fisioterapis loh ya, fisioterapi. Ilmunya, keilmuannya Anda akan diuji. Nah, pengetahuan ilmu apa toh? Pengetahuan yang disusun berasal dari pengamatan, diamati, studi, dalam pendidikan ya, dan pengalaman. Nah, saya kata waktu ada dulu masuk di job itu, masuk itu, apa kamu ada proses pengamatan nggak? Kalau studi saya yakin belum, tapi proses pengamatan Anda melakukan nggak? Kata pengamatan sih, Anda merasakan nggak? Seperti apa tadi? Waktu Anda dulu masuk di sini, sudah merasakan belum? Belum. Informasi. Nah, dari pengamatan nih, informasi dari silabus atau dari ada udah mulai Google Meet ya, buka di internet ya, tentang apa itu fisioterapi ya. Ini pengalaman nih, belum ada semua nih. Ya, pengalaman ini terkait dengan apakah waktu Anda menjadi fisioterapi itu pernah menjadi bagiannya. Kata bagian ini karena apa? Menjadi pasiennya. Ya pengalaman. Nah, siapa? Akumulasi pengetahuan yang disintetiskan. Ya, kata disintetiskan disederhanakan. Makanya apa itu fisioterapi? Fisioterapi adalah filsafat fisioterapi adalah ilmu atau gerak dan fungsi. Itu yang disipi, yang disinteskan, yang diintikan. Itu. Sedangkan berikutnya
suatu pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, ya, dengan indera. Dengan alat indera itu kita bisa mengamati, melihat, merasakan. Ya. Yang pengamatan, studi, dan pengalaman inilah satu kesatuan untuk apa? Untuk mengetahui sebuah pengetahuan ilmiah. Ditangkap dengan apa? Dengan panca indera manusia. Atau logis tadi harus lewat panca indera, bisa dirasakan, bisa dilogikakan, bisa dicirikan, bisa dibuktikan, ya, diuji kebenarannya. Oke, selanjutnya. Nah, nantinya Anda kan setelah habis Smith akan saya minta untuk buat tugas-tugas kayak ini, yang ini. Struktur pengetahuan ilmiah. Mau nggak mau, suka nggak, inilah yang sebuah pengetahuan ilmiah itu seperti ini. Apa langkah-langkahnya? Ada 5 langkah yang harus kamu ikuti merumuskan masalah. Apa itu masalah? Harus mencari, membaca apa masalahnya apa. Contohnya saya COVID-19 ini. Ya. Sebenarnya ada masalah nggak? Pasti ada. Nah, 3 masalah ini bisa kita hubungkan nggak dengan fisioterapi ini atau dengan sebuah peradaban ini? Pasti ada. Ya. Yang harus Anda harus ketemu langsung, udah lewat apa namanya, Zoom. Ya. Ya. Ini rumus masalah contohnya. Kemudian kerangka berpikir. Ya. Ya, kerangka berpikir. Ya. Nah, itu perumusan hipotesis. Kemudian yang keempat, pengujian hipotesis, diuji hipotesisnya. Kemudian kesimpulannya apa? Sehingga apa? Ya. Oke. Kemudian ke sini, ke tugas fungsi pengetahuan ilmiah. Nih. Ini kalau bisa Anda lihat, nih, contohnya ini. Ini, kalau Anda perhatikan ini. Ya. Kita lihat adalah gerakannya ini. Gerakan otot punggung dengan ya. Ini kayak kuku-kuku. Apa beda dengan kuku dengan gaya bebas? Pasti berbeda nih. Saya ulang lagi. Ini kayak kupu-kupu. Nah, bentar. Ini kayak kupu-kupu nih. Ini kayak bebas nih. Ini kayak bebas nih. Ini coba beda nih. Penggerak ototnya berbeda. Nah, ini tuh apa? Menjelaskan. Menjelaskan. Kemudian meramalkan dan mengontrol. Yang fungsi pengetahuan ilmiah itu menjelaskan. Bisa nggak menjelaskan kenapa kok berenang seperti itu? Kayak kata dengan kayak bebas kok berbeda. Jelaskan apa bedanya. Terus kemudian merumuskan atau meramalkan. Kira-kira bisa nggak gerakan tadi diramalkan dampaknya? Bagus mana antara gaya kupu dan gaya kata? Bagus mana? Dan mengontrol. Dia membentuk pola
pola penjelasan ini ya, pola penjelasan ada deduktif, ada probabilitas, ada fungsional, ada genetik. Oke, yang pertama deduktif. Apa deduktif itu? Deduktif adalah pola pikir menarik kesimpulan secara logik di mana premi-premi yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya sudah ada pembuktiannya, tinggal kita menjelaskannya. Teori itu sudah ada, tinggal kamu jelaskan dari kamu apa gitu. Kemudian probabilitas perbandingan. Ya. Kata probabilitas dijelaskan dari secara induktif dan sejumlah kasus ya memberikan kepastian melainkan kemungkinan, masih problem, masih kemungkinan, ya. masih kira-kira pradugaan, ya. Kemungkinan ini bagus, ya. Probabilitas sih, kayak lodo itu loh. Jadi kalau kepeluangannya tadi antara logam 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 emas tadi atau logam yang kita ada dua mata koin kan, bentuknya bulat, bentuknya gambar atau angka. Contohnya probabilitas itu seperti itu. Nah, mana angka keluarnya? Apa bentuknya angka atau bentuknya gambar? Ya, kita lempar aja. Kemungkinan tadi probabilitas masih mungkin. Ya. Kemudian fungsional atau itu ada penjelasan yang meletakkan sebuah unsur dalam kaitannya dengan sistematik ya secara keseluruhan yang mempunyai arah tertentu. Ya. Maka tadi ke fungsional. Kenapa dilatih? Dilatih fleksi ekstensi. Untuk apa tahu latihan fleksi ekstensi? Ada orang stroke misalnya, atau orang yang pasca kecelakaan, pasca apa namanya kehamilan. Untuk apa? Yang kelima adalah genetiknya. Apa genetik? Itu penjelasannya tentang gejala yang muncul dengan mempergunakan faktor-faktor yang timbul. Ada faktor-faktor tentang apa? Contohnya tentang perilakunya, ya. Genetiknya. Jadi apakah benar laki-laki itu lebih kuat daripada wanita perempuannya? Atau kenapa kok bapak ibunya dokter, ibunya dokter itu apakah akan mempengaruhi ke genetiknya juga enggak? Apa nanti anak juga ada di klub? Bisa ya, bisa tidak. Nah, kemudian teori apa teori? Teori dari pengetahuan menjelaskan ya suatu sektor ya tertentu ya ini penjelasan ini. Ya. Nah, kemudian ini hukum, ini hukum fisika ini ya. Pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu kaitan sebab akibat. Nah, nih hukum Archimedes nih. Nah, hubungan kausal ini dapat dipakai untuk meramalkan apa yang akan terjadi ya suatu ya, ini. Ya, kemudian yang terakhir ini ya. Terakhir ini ada prinsip, ada asumsi, ada postulat, ada penelitian murni dan penelitian yang terapan. Dan Anda nanti ini ya, nanti ke sini ada penelitian terapan. Kenapa? Karena kehidupan yang akan bersifat praktis ya. Anda diajak untuk berpikir secara praktis. Bersifat praktis, terapan harus bisa diterapkan ya. Gitu ya. Ini yang nantinya menjadi
kajian kamu tugas-tugasnya ini. Ya. Oke. Nah, tambahnya ini. Ya, saya kasih tambah deh. Nah, nanti Anda buat ini. Ya. Biar udah mulai dikenakan ini. Ya. Nih, manual physical therapy and exercise. Contohnya ini. Nah, ini. Di sini. Kesimpulan nih. Nih, nanti ada nih. Ada kesempatan para ahli apakah fasilitas tersebut layak digunakan. Masyarakat dalam melihat faktor-faktor keuntungan dan kerugian. Terus ini. Nih. Nah, jadi ini nanti setelah meet Anda akan saya minta untuk membuat sebuah apa namanya pengetahuan, ya, sebuah tulisan, membuat sebuah ya memikirkan sebuah tulisan ilmiah, ya, itu salah satu pertemuan kali ini, ya. Saya cukup ya. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu nanti minggu depan. Nanti minggu depan kisi-kisinya, ya. Nanti sama Mbak Arin untuk menyiapkan kisi-kisinya untuk UTS nanti. Gitu. Mohon maaf waktunya. Terima kasih. Saya cukup ya. Terima kasih, Mbak. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.